الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lama kita meninggalkan Ramadan, sebuah bulan di mana secara spiritual kita melakukan riyadhah, latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena targetnya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itulah Rasul bersabda, raghima anfu 'abdin aw ba'du dakhala 'alaihi ramadhanu falam yughfar lah. Celakalah seorang hamba yang ketika mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agaknya inilah maka kemudian Nabi mensetir, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dari puasanya itu yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu, khutbah hari ini saya mengajak kita untuk melakukan evaluasi. Apakah model puasa kita itu mendapatkan perolehan paling tidak pengampunan atau fadilah banyaknya ibadah-ibadah yang lain yang Nabi sebutkan. Orang yang puasa, yang membangunkan malamnya dengan qiyamul lail, kayaumi waladat ummuh, dia bening seperti layaknya lahir dari perut ibunya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan ke depan kita bertanggung jawab secara individual untuk membuktikan apakah 1 bulan riyadhah Ramadan kita itu berhasil. Al-Qur'an menyebutkan 4 ciri besar puasa orang itu yang diterima. Yang pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu, yang puasanya sukses, ia setelah Ramadan kembali hijrah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan masa lalu untuk mencari penerangan penuh kecerahan. Dulu jarang salat, dulu malas ibadat, dulu silaturahimnya tidak baik, maka setelah Ramadan ia harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa yang benar itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang bisa mendistribusikan sebagian harta yang Allah kasihkan atau yang Allah beri nafkah kepadanya, kemudian ia distribusikan kepada orang dalam keadaan lapang atau sulit. Jadi ciri puasa yang elok itu ada uang, banyak rezeki, tetap melakukan bantuan kepada orang lain. Kelirulah jika bersedekah membantu orang lain itu ketika banyak uang. Tetapi orang yang puasa yang bagus itu ialah orang yang bisa membagikan kepada orang lain. Kalau banyak-banyak, kalau sedikit ya sedikit, dia mengalir. Makanya Nabi menyebutkan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qillah. Sebaik-baik ibadah atau perbuatan amal baik pengabdian kita kepada Allah ialah yang itu rutin kita lakukan meskipun itu sedikit. Jadi nominalnya kita tidak sebut meskipun 2.000 perak, tapi berkelanjutan maka ia akan lebih baik daripada 100.000, tapi sekali itulah tanpa kita lakukan. Yang paling elok itu nominalnya besar dan berkelanjutan. Begitu juga baca Al-Quran, selembar tapi berkelanjutan, daripada 1 juz istirahat 11 bulan. Idealnya memang setiap bulan kita baca khatam Al-Quran atau daras Al-Quran itu one day one juz, 1 hari 1 juz, atau 1 bulan 1 juz. Itu tradisi yang dianjurkan oleh orang yang berpuasa. Yang ketiga, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang memiliki relung hati bisa membuka
kebaikan. Maka dalam beberapa kitab literasi masa lalu, ciri orang sombong itu tidak mau menerima kebenaran, ciri orang sombong itu tidak mau mendapatkan kritik dan merasa superior, dialah sumber kebaikan dan dialah yang paling bagus. Wal kadhiminal ghaiz, itu hati orang yang open minded, membuka hati untuk menerima kritik, open head, mengikhlaskan untuk menerima kenyataan. Kemudian wal afina 'anil nas, orang yang membuka relung hatinya, mudah memberi maaf sekaligus tidak gengsi meminta maaf. Kita pada faktanya ada orang yang punya keterampilan gampang minta maaf tapi sulit memaafkan. Kita diminta tanda orang yang puasa itu mudah memaafkan sekaligus mudah meminta maaf. Syaitan dilaknat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah tidak pernah menyesal melakukan kekeliruan dan kesalahan. Padahal kita sebagai masyarakat yang taat beragama, memberi maaf kemudian dan meminta maaf, itu dua sisi uang yang amat sulit. Ada orang yang memang menganggap remeh, tidak perlu minta maaf karena merasa sudah dimaafkan. Tetapi ada orang yang gampang meminta maaf tapi sulit memaafkan. Nah, orang yang puasanya bagus itu, ia membuka dua pintu sisi itu, memaafkan dan meminta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu menyukai orang yang buat baik. Muhsin bisa bermakna orang yang melakukan kebaikan tanpa ada take and give, bukan karena sesuatu. Kita biasanya berbuat baik dengan orang lain karena orang itu pernah berbuat baik. Dalam keseharian misalnya, saya buat sajalah ilustrasi. Ngapo pula kita pergi ke undangan dia, waktu kita acara dia udah pergi. Lebaran dia datang ke rumah kita, baru kita datang ke rumahnya. Maka kemudian kita punya logika, ngapo pula lebaran ke rumah dia beda ke rumah kita. Ngapo pula minta maaf dia beda. Padahal wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, itu dua sisi keterampilan bahwa kita berbuat baik tidak karena take and give, ada sesuatu di balik apa yang kita lakukan. Ini yang disebut dengan muhsin. Gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, dengan berakhirnya Ramadan, kita masuk Idul Fitri, dalam tradisi kita disebut dengan Syawalan. Syawal itu bil makna irtifa, kita menantikan ketaatan kita kepada Allah. Dalam mahfuzat disebutkan kan, laisal aid liman labisal jadid au alatul jadidah walakinal aid ta'atu tazid. Yang namanya Idul Fitri itu bukan baju baru, bukan perabot dan peralatan rumah kita serba baru, tapi yang namanya Aid itu adalah tingkat ketakwaan kita semakin meningkat. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada Allah sudah kita lakukan riyadahnya selama 1 bulan. Sekarang kita ingin membuktikan, bisakah kita bersedekah saat sulit? Bisakah kita membuka relung hati kita untuk menerima kritik? Dan bisakah kita memberi maaf atau memaafkan atau meminta maaf kepada sesama? Jika tidak, agaknya puasa kita tidak bermakna. Oleh karena itu, tradisi halal bihalal dalam konteks masyarakat Indonesia adalah media yang paling efektif untuk saling memaafkan, karena kita disibukkan dengan berbagai aktivitas. Untuk door to door ke rumah sahabat kita, mungkin waktunya amat kasib, tapi dengan tradisi silaturahim yang berbentuk halal bihalal itu juga elok. Kalaupun tidak, hari ini sosial media begitu terbuka untuk kita saling memaafkan, saling WhatsApp, saling Facebook, saling WA dan lain sebagainya. Dengan begitu kita mendapatkan proses pemaafan satu sama lain. Mudah-mudahan khutbah ini mencerahkan betapa puasa yang kita sudah lewati itu membekas dalam diri kita. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah sebagaimana garansi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala fi haditsin akhar, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa, siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan atas dasar iman, kemudian mengharap ridha Allah, maka ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah
menerima amal-amal kita. Dalam tradisi halal bihalal kita sering menyebut yang populer, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian, atau amal kami dan amal kalian, bagi Tuhan yang Maha Pemurah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita 11 bulan ke depan, kelak kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, dan 11 bulan ke depan kita menjadi manusia yang bertakwa, yang selalu taat beribadah, kemudian sosial interaksi kita dengan sesama, silaturahim kita juga bagus. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang itu tidaklah layak masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau gampang dan rusak silaturahimnya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.